Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman media, pada sore ini saya menerima kunjungan Bapak Ketua Komisi Yudisial, dan apa yang tadi kami bicarakan silahkan aja nanti sampaikan apa dan apa yang menjadi fokus pembicaraan kami. Untuk itu silakan Prof. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang kami hormati. Tadi kami barusan pertemuan dengan Pak Jaksa Agung. Tentu di samping koordinasi yang rutin sebetulnya ya. Tapi hari ini beberapa hal yang kami bicarakan. Yang pertama, sebagaimana diketahui, Komisi Yudisial itu kewenangannya pada wilayah etik. Tetapi tentu saja di dalam pemeriksaan oleh KY, kadang-kadang di dalam pemeriksaan wilayah etik itu sebetulnya ada hal-hal yang kami yakini sebetulnya ada hal yang bersifat pidana. Tapi kan ketika itu kami rasakan pidana, kewenangan kami tidak sampai ke situ. Nah, di dalam rapat koordinasi ini dengan Pak Jaksa Agung, kami menyampaikan tindak lanjut kalau hasil pemeriksaan itu terkait ada pidananya. Pak Jaksa Agung berkenan nanti menindaklanjuti kalau ada hal-hal yang bersifat pidana yang tentu saja secara teknis akan nanti dibicarakan oleh tim kami lebih lanjut. Yang lainnya tentu kami juga berkoordinasi. Saya yakin teman-teman media juga tahu kelanjutan dari kasus 3 hakim PN Surabaya yang membebaskan ya, yang pada waktu itu Komisi Yudisial lah yang pertama kali pada awalnya menyatakan itu adalah pelanggaran etik berat. Yang atas dasar itulah kami menyatakan ketiga hakim itu direkomendasikan untuk dipecat. Ya, jauh sebelum dilakukan OTT. Ya. Nah, memang proses untuk dipecat itu dibentuk MKH, Majelis Kehormatan Hakim. MKH itu bisa dibentuk atas usul Komisi Yudisial bagi seorang hakim yang akan dipecat, atau atas usul Mahkamah Agung. Sejauh ini kerjasama antara KY dan Mahkamah Agung itu sangat baik. Tidak ada halangan ketika ada usul pembentukan MKH dari salah satu institusi itu. MKH itu terdiri dari 3 orang hakim agung dan 4 orang anggota Komisi Yudisial. Yang umumnya itu adalah berakhir dengan pemecatan. Nah, memang mesti ketahui hakim itu ada 2 jabatan, satu sebagai hakim, yang satu lagi sebagai PNS. Kadang-kadang publik bertanya, kok dipecat sebagai hakim tapi PNS-nya masih jalan? Ya, tapi umumnya kalau sudah dipecat dari hakim tentu boleh dikatakan berakhirlah karir yang bersangkutan. Nah, itu hal-hal yang kami bicarakan tadi. Kalau ada hal-hal lain yang mau lebih jelas, nanti di sini ada jubir kami, Prof. Mukti, kemudian Kepala Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi ada Prof. Joko, kemudian ada Bapak Bizzer Kadafi, juga Kepala Bidang yang terkait dengan sumber daya manusia. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan ini tentu saja menindaklanjuti komitmen Bapak Presiden Prabowo dengan asta-citanya, salah satunya adalah meningkatkan reformasi hukum, dan tentu itu hanya bisa dicapai kalau ada koordinasi yang baik antar lembaga hukum. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan.
Baik, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Pak, tanya Pak, kan kemarin KAI melakukan pemeriksaan, hasilnya apa Pak? Keterangannya dari dari JR Pak? Ya sejauh ini kan masih proses yang tentu untuk detailnya belum bisa kita sampaikan ya. Nggak bisa kita uraikan karena masih awal sekali ya. Untuk hal-hal yang belum bisa kami sampaikan. Nanti pada saatnya setelah kami anggap cukup itu disampaikan kepada publik, ya yakinlah kami akan sampaikan. Karena kan publik tentu berharap kami tidak gegabah, tidak menjalankan itu, dan kemudian bisa yang disampaikan itu betul-betul informasi yang valid. Oleh karena itu berkenan untuk sabar, ya pada saatnya kami akan menyampaikan. Jadi ya, terima kasih ya. Cukup ya. Tidak salah kan ada juga si JR berhubungan dengan Hakim Agung di apakah KAI sudah akan berupaya memeriksa Hakim Agung yang dia berhubungan dengan JR? Ya tentu tadi kami juga inilah gunanya koordinasi ya. Tentu ada wilayah-wilayah tertentu itu di kewenangannya Jaksa Agung, ada juga kewenangan itu pada KAI. KAI tentu pada aspek etiknya. Nah apa yang kami dapatkan dari Kejaksaan Agung tentu hal-hal yang bersifat etik itu. Nah terkait dengan pemeriksaan, Ya. pemeriksaan lanjutan ya terkait dengan yang kasasi, ya tentu kami KAI sudah membentuk tim untuk menindaklanjuti itu Pak. Ya dan beberapa informasi dari Kejaksaan Agung yang relevan dengan kewenangan KAI itu yang kami manfaatkan. Dan mohon bersabar untuk kelanjutannya, tapi itu memang kita tidak lanjuti untuk pemeriksaan. Mulai kapan Pak? Secepatnya tentu ya, secepatnya kami lakukan ya. Saya kira terakhir ya dari Tempo ya. Pak, izin terkait kasus Bapak Susilo tadi. Katanya ada dugaan bekas PN Surabaya, inisial R itu juga terlibat gitu dalam kasus putusan kasasi Sulawesi. Apakah KAI juga akan memeriksa? Ya tentu segala sesuatu yang terkait dengan kewenangan kami lakukan. Tidak ada keraguan dari KAI untuk menindaklanjuti ya, sepanjang itu kewenangan kita wilayah etik. Belum tentu pelanggaran hukum, tapi kalau itu kami dapatkan informasi dari kejaksaan dan kami menganggap itu adalah pelanggaran etik dan menjadi kewenangan siapapun itu tentu akan kami tindaklanjuti. Ya, oke. Saya kira cukup jelas ya. Ya. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih ya. Baik, demikian teman-teman apa yang sudah disampaikan oleh Ketua KAI dan tentunya kami bersama Ketua KAI mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.